Halo semua, balik sama gue di channel FPL 62 dan di video kali ini gue akan langsung aja ajak lu semua untuk melihat game week ke-8, game week dimana gue melakukan wildcard. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi dan kali ini gue akan langsung aja membahas seperti biasa. Gue mau mereview dulu game week ke-7 gue, dimana ini game week yang sangat ancur-ancuran. Ranking gue dari 2,6 turun lagi ke 4,2. Dan kalau gue lihat game week ranking gue sekitar 9 juta ya, hampir sama parahnya dengan game week ke 5 gue. Jadinya gue udah lumayan gak tahan sih bisa dibilang, dan bisa dibilang ini juga sesuai dengan rencana gue, dimana gue udah dari mungkin game week ke-5 atau game week ke-6 gue ingin merencanakan mau wildcard di game week ke-8 gitu ya. Walaupun sebenarnya di game week ke-7 ini gue punya plan untuk punya satu pan yang bisa dibilang ekspektasi gue juga cukup tinggi ya sama game week 7 ini, punya diferensial dan harapannya bisa pan hijau juga sebelum wildcard, tapi ternyata kebalikannya. Gue cuma mendapatkan 31 poin di mana dua pemain gue minus, man. Bayangin aja, gila. Gimana caranya dua pemain lu minus satu, satu minus dua gitu. Jadi total pemain lu dua, poinnya minus 3 gitu. Gue bingung sih sebenarnya, kayak mungkin emang nggak beruntung aja ya. Dan Pickford, Rashford, Mitoma, Bruno Fernandes, Sterling, Haaland juga nggak return. Sisanya Gehi clean sheet, kemudian Bowen 1 gol, dan juga Alvarez. Jadi pemain gue yang return bisa dibilang cuma 3, sisanya blank. Bahkan 2 diantaranya minus ya, gol bunuh diri. Dan jadi gue udah memutuskan akan melakukan wildcard. Kenapa? Mungkin gue udah bahas juga sebelum-sebelumnya, dimana gue di sini punya beberapa pemain yang udah bisa dibilang secara fixture jelek di game week ke-8 ke atas. Kayak contohnya Brighton, beberapa game week ke depan dia akan jelek. MU walaupun masih oke, cuma secara tim udah gak perform banget kedua pemain ini, Rashford dan juga Bruno Fernandes. Kemudian gue masih punya Sterling yang mana pengen gue buang juga. Plus kalau kalian lihat di sini gue punya Botman dan juga Baldock yang cedera. Plus Mubama ini gak bakal main ya. Jadi ini cadangan mati gue, sehingga tim gue udah hancur banget dan gue akan melakukan wildcard di game week ke-8. Jadi untuk menentukan gue wildcard siapa, untuk gue menentukan masukin siapa, gue akan langsung aja lihat dari segi fixture dulu. Oke, jadi ini dia fixture dari game week ke-8 sampai dengan game week ke-13, 6 game week ke depan. Jadi seperti biasa pastinya gue wildcard jangka panjang ya. Gue gak akan wildcard lagi sampai dengan game week 20 karena cuma sekali sampai dengan game week 20. Jadi pastinya akan banyak beberapa fixture swing, kemudian juga ada beberapa pemain yang cedera segala macem, formnya hilang. Nah maka dari itu pastinya gue akan incer secara jangka panjang dulu untuk mengatasi gue kehabisan bensin di game week belasan ya, 15 sampai dengan 20. Jadi kalau kalian lihat, gue udah kotak merahin beberapa tim yang menurut gue ini layak banget untuk kita incer ya, dengan fixture yang gampang banget dari game week 8 sampai dengan game week 13. Yaitu pertama ada Liverpool, yang dari game week 9 sampai dengan game week 12 yang pertandingan bagus banget. Everton, Nottingham Forest, Luton dan juga Brentford. Di tiganya di home. Kemudian Aston Villa dari game week 8 sampai dengan game week 12 bagus banget menurut gue. Cuma West Ham aja, walaupun itu juga di home ya. Tapi menurut gue Aston Villa ini lagi bagus banget, sehingga menarik pasti untuk masukin beberapa pemain yang gue akan bahas nantinya. Spurs juga bagus banget, sama Newcastle yang ya walaupun ada West Ham dan juga ada Arsenal, tapi secara overall masih oke dari sisi fixture, terutama nanti setelah game 13 juga oke banget. Maka dari beberapa tim di sini pastinya ini akan menentukan juga structure tim gue untuk wildcard nantinya di game ke-8. Dan ada beberapa pastinya takeaway atau beberapa poin yang penting yang bisa kita ambil dari beberapa fixture di sini. Yang pertama pastinya kita bisa banget incer pemain-pemain seperti Spurs, Aston Villa, Liverpool, dan juga Newcastle mungkin ya. Cuma 3 ini sih, Spurs, Villa, Liverpool ini menurut gue 3 tim yang
pemain-pemainnya mungkin kita akan masukin secara banyak gitu ya, 2 sampai 3 pemain mungkin. Kemudian Salah juga salah satu aset yang bisa dibilang dengan harga yang sangat mahal pastinya menentukan banget tim structure kita. Dan mungkin ini akan gue bahas nantinya di belakang mengenai tim structure, karena dengan 12,5 ini juga lumayan investasi yang cukup besar ya kalau ngomongin soal value gitu kan. Punya Haaland lagi yang harganya 14 juta, itu aja udah 26,5 juta, sehingga pastinya udah 20% dari budget kalian dari dua pemain itu doang, sehingga menentukan juga structure tim. Tapi menurut gue Salah ini juga merupakan pemain yang wajib sih, menurut gue wajib. Tapi kita bisa lihat nantinya, walaupun ada Luis Diaz, ada Darwin Nunez yang menurut gue juga bisa dibilang bukan pemain yang jelek juga. Diferensial yang bisa jadi bagus banget menurut gue Luis Diaz dan juga Darwin Nunez. Terutama Luis Diaz dengan Gakpo yang sedang out gitu ya beberapa pekan, sehingga menurut gue membuat Luis Diaz juga jadi aset yang menarik banget buat tim Liverpool itu sendiri. Kemudian berikutnya di sini juga ada beberapa tim yang menurut gue secara aset perlu kita mulai buang. Yang pertama di sini ada MU. MU walaupun sebenarnya secara fixture masih oke, cuma secara tim gue jujur aja prefer untuk gak pakai pemain-pemain ini dulu sih. Banyak pemain yang secara posisi lebih on form daripada aset-aset dari MU sendiri. Contohnya dari Bruno Fernandes sama Rashford di midfield. Masih ada Son, Maddison yang secara fixture juga gak kalah gampang, bahkan lebih gampang mungkin ya. Luton, Fulham segala macem dengan form yang lebih bagus. Kemudian juga di sini ada Chelsea yang kalau kalian lihat di sini game week 11 sampai dengan game week 13 serem banget sih. Tottenham City dan juga Newcastle bahkan di game week 9 mereka harus menghadapi dengan Arsenal terlebih dahulu. Ditambah dengan Chelsea yang secara form juga masih ya goyang ya guys ya, walaupun kemarin menang lawan Brighton dan juga Mudryk akhirnya nyetak gol gitu kan. Tapi gue jujur masih cenderung pastinya secara fixture juga untuk ngebuang aset-aset dari Chelsea, apalagi gue masih punya Sterling di sini yang 0 poin kemarin, sehingga menurut gue pastinya menarik banget untuk gue wildcard dan mengincar pemain-pemain yang udah gue sebutkan tadi. Dan pastinya juga ada beberapa opsi atau beberapa catatan yang gue perlu kasih tau ke lo semua, di mana di sini ada beberapa pemain yang cedera ya. Ada Estupinian, ada Botman, ada Chilwell, Saka kemungkinan cedera, dan juga Eze. Kenapa gue gak sebut Eze? Karena kalau kalian lihat Crystal Palace ini bagus banget ya game week 8 sama dengan game week 13-nya. Cuma menurut gue aset terbagusnya adalah Eze, dan dia cedera dan pastinya akan berpengaruh banget ke performa dari atau permainan dari Crystal Palace itu sendiri, tapi we'll see. Dan ya setelah kita lihat session di sini, langsung aja gue akan ajak lo semua untuk melihat tim wildcard gue. Oke, di sini udah ada tim wildcard gue yang udah beberapa kali gue kotak-atik. Kenapa? Karena pastinya bingung ya guys. Kita punya beberapa opsi yang banyak draft banget yang gue lihat dan juga gue kotak-atik, menarik juga. Cuma di sini gue akhirnya sampai sekarang ended up dengan tim seperti ini, dimana gue akan menggunakan formasi 3-5-2 dengan di sini kiper gue ada Areola dan juga Turner. Kenapa Areola? Secara fixture kalau kalian di sini bagus bang, masih oke lah ya, dan juga secara poin kita lihat 6 poin, 4 poin, dan cenderung punya penyelamatan yang banyak juga Areola belakangan ini. Plus secara fixture sampai dengan game week 17 setidaknya, sampai gue akan mungkin nanti punya wildcard lagi di game week ke 20-an, itu masih bagus, sehingga gue akan pakai Areola untuk sekarang. Ditambah lagi gue agak cenderung sedikit malas ya transfer kiper kalau kalian tahu, dan gue akan pakai Turner juga. Secara kombinasi masih masuk menurut gue, terutama dengan game week 8-9 bisa ngecover si Areola itu sendiri. Crystal Palace dan juga Luton, sedangkan Areola akan menghadapi Newcastle dan juga Aston Villa, sehingga bisa ngecover menurut gue Turner untuk Areola sendiri untuk 2 game week pertama. Dan berikutnya naik ke posisi midfield, dimana di sini midfield gue akan pakai formasi 3 back, Cash, Burn dan juga Udogi. Gue di sini nggak menggunakan Trippier, pastinya kalau kalian lihat langsung notice gitu ya kenapa nggak ada Trippier. Bisa dibilang value tim gue agak sangat, bukan agak lagi ya, sangat kecil gitu. Jadi gue agak sedikit kesulitan untuk membeli pemain sejujurnya dalam tim wildcard gue kali ini, sehingga gue harus ada yang gue korbankan, yaitu Trippier.
dengan gue di sini pakai Cash, Burn dan juga Udogi sebagai pemain atau defender utama gue, dengan Lamptey dan juga Kabore yang jadi cadangan. Dengan Lamptey harganya 3,9 plus Estupiñán kemungkinan akan keluar cukup lama gitu ya. Akan masih cedera sehingga Lamptey dengan harga 3,9 pastinya akan jadi covernya si Estupiñán itu sendiri. Plus Kabore yang dengan harga 4,0 ini akan main terus, dan juga Luton secara pertandingan ya bisa dibilang mix lah ya. Gue hanya butuh sebenarnya pemain yang bisa dibilang punya jaminan bermain lah untuk tim gue itu sendiri. Nah, naik ke posisi midfield di sini yang mana menarik banget pastinya. Ketika kalian lihat midfield atau ketika sebenarnya gue menentukan siapa aja midfield yang gue mau gitu ya, gue udah punya beberapa pemain kunci yang bisa dibilang gue tuh pingin banget masukin ke dalam tim gue. Contohnya di sini ada pertama Salah, Maddison, Son dan juga Bowen. Sehingga 4 pemain ini bisa dibilang udah jadi kuncian tim gue, sehingga ini akan menyesuaikan structure dari tim gue itu sendiri. Dan gue ke depan dulu gue masukin Watkins dan juga Haaland. Kemudian gue masukin cadangan mati gue Mubama di situ 4,3 juta. Plus gue akhirnya ketemu satu slot lagi di midfield gue 5,7 juta. Dan gue menemukan Neto. Dan menurut gue ini Neto sempurna banget sih masuk ke dalam tim gue. Perfect fit lah bisa dibilang dengan harganya 5,7 juta. Bang gue 5,7 juta, dan di sini kalau kalian lihat dari 5 game terakhir dia selalu return gitu ya. Assist, goal, kemudian assist lagi, kemudian assist lagi, dan juga dari pertandingan Everton dia juga mulai cetak assist ya, sehingga udah sekitar 5-6 pertandingan dia udah return terus, nggak pernah blank, sehingga menurut gue menarik banget. Plus ditambah game week 9 bagus, kemudian game week 11 bagus juga Sheffield, jadinya menarik ya menurut gue. Dan di sini kalau kalian juga sebenarnya cadangan gue salah satunya adalah Lamptey yang mungkin bermain. Kalau kalian lihat di sini game week 11 juga bagus ya Everton. Jadi mungkin bisa nge-cover si Neto ini sendiri untuk game week 11. Jadinya punya pertandingan yang atau punya tim yang cukup balance menurut gue. Sehingga ini sejauh ini adalah tim wildcard gue untuk game week ke-8. Pastinya gue punya beberapa draft lagi yang mana contohnya gue nggak akan pakai Salah gitu, sedangkan gue pakai Luis Diaz. Plus di sana gue bisa masukin Trippier, dan juga gue bisa masukin Diaby daripada Neto gitu kan, sehingga mungkin secara structure akan lebih balance juga. Gue punya uang sisa segala macam, tapi gue nggak punya Salah, jadinya plus minus. Cuma untuk fixnya finalnya pastinya pantengin terus aja di sosial media gue, dan good luck buat kalian semua di game ke-8. Semoga panah hijau terutama buat kalian yang wildcard. Thank you semuanya, dadah.